Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya sendiri dan Nyamat Firdaus Dan saya Febri Divanda akan mempresentasikan terkait forecasting atau penganggaran perusahaan untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Apabila video ini berkenan dan mendapatkan informasi untuk kalian, jangan lupa untuk like video ini dan check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam bela negara. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait peramalan penjualan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada rekan saya, Febri Divanda, dengan akhir 21101159, dan saya sendiri, Nyamat Firdaus, dengan NIM 21101166. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait peramalan penjualan atau forecasting. Yang pertama itu teori. Adapun pengertian dari forecasting, menurut Heiser dan Render, yang dikutip pada tahun 2009, forecasting merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melakukan perkiraan sebuah perihal di masa yang akan datang. Dalam melakukan sebuah perkiraan dibutuhkan sebuah riset atau pengambilan data di waktu lalu atau data historis, lalu diproyeksikan ke masa depan dengan pola yang lebih sistematis, sehingga seorang manajer dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang baik secara subjektif. Selanjutnya ada pembagian peramalan penjualan berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama ada peramalan jangka pendek dengan waktu yang relatif singkat seperti setiap jam, setiap hari, atau setiap 2 hari, bahkan bisa lebih dari 1. Yang kedua ada peramalan jangka menengah, yaitu peramalan dengan waktu mingguan hingga bulanan dalam penyusunan sebuah ramalan ataupun lebih. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang dengan waktu yang relatif lebih lama, sekitar bulanan hingga tahunan dalam penyusunan sebuah ramalan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama itu ada kualitas dan fungsi sebuah produk, yang kedua biaya produk dan pemasaran produk, dan yang ketiga ada budaya organisasi atau keputusan manajer. Faktor eksternal yang mempengaruhi, pertama ada kemampuan manajemen pesaing, keadaan ekonomi dunia, barang pengganti, serta preferensi. Selanjutnya ada pendekatan dalam peramalan, yaitu ada pendekatan spekulasi dan pendekatan perhitungan atas risiko. Pendekatan spekulasi yaitu perusahaan akan melakukan peramalan namun tidak memperhitungkan faktor internal dan eksternal. Kemudian pendekatan perhitungan atas risiko yaitu perusahaan akan meramal penjualan dengan memperhitungkan risiko yang akan timbul baik secara internal dan juga eksternal. Selanjutnya ada hubungan peramalan dan perencanaan. Seperti yang dijelaskan di atas, peramalan adalah konsep pemikiran terkait gambaran kegiatan yang akan dilakukan atau yang terjadi di masa depan. Sedangkan rencana adalah kelanjutan atas sebuah ramalan, yaitu penentuan kegiatan apa saja yang dilaksanakan, yang dikutip oleh Pangestu Subagio. Oleh karena itu, peramalan bukanlah sebuah rencana, namun rencana dapat menggunakan peramalan untuk memutuskan sebuah kegiatan atau anggaran. Pada gambar di samping juga dijelaskan terkait hubungan peramalan dan rencana, yaitu perusahaan akan membuat sebuah peramalan penjualan, lalu membuat sebuah perencanaan, lalu manajer akan membuat keputusan. Selanjutnya ada pengaruh kebenaran asumsi. Dalam melakukan sebuah peramalan, para manajer akan dihadapkan oleh beberapa asumsi terhadap masa depan. Asumsi itu sendiri akan berpengaruh dalam sebuah kesesuaian peramalan kelak.
Apabila asumsi yang telah dibuat itu semakin dekat dengan kenyataan, maka kelak peramalan akan semakin mendekati kebenaran. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya. Oleh karena itu, manajer harus pandai mengelola asumsi mereka untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya ada kendala dalam peramalan penjualan. Yang pertama, dalam melakukan peramalan penjualan, memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua itu, data yang diperlukan dalam peramalan kurang relevan. Yang ketiga, data yang tersedia kurang berkualitas dan sistematis. Dan yang terakhir, dalam melakukan pengolahan data, dibutuhkan tenaga ahli dan fasilitas yang mendukung. Selanjutnya ada efektivitas peramalan. Yang pertama, akurasi yang menjadi aspek tersignifikan dalam peramalan sebab perbedaan dalam nyata dan forecast adalah biaya. Apabila peramalan lebih dari kenyataan, maka akan tersedia kapasitas menganggur serta surplus dari persediaan. Yang kedua, stabilitas dengan daya tangkap. Berarti peramalan harus dapat mengcover kerumitan serta ketidakpastian lingkungan yang terjadi karena tren pertumbuhan jangka panjang maupun pengaruh musiman. Selanjutnya ada objektivitas, sebab terkadang kondisi yang diramalkan berkaitan dengan data historis yang dipakai dalam peramalan. Selanjutnya ada timing. Timing dalam melakukan peramalan dibutuhkan waktu yang tepat sehingga peramalan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Bepersi ratio atau rasio yang menghitung perbandingan antara manfaat keputusan dan biaya yang digunakan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada 3 metode peramalan. Yang pertama metode kualitatif, yaitu forecast berdasarkan pendapat yang digunakan sehingga mendapatkan gambaran dalam penyusunan peramalan. Berikut merupakan pendapat yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam penyusunan forecast, yaitu pendapat dari penjual, manajer penjual, para ahli, serta survei konsumen. Yang kedua ada metode kuantitatif. Dalam sebuah peramalan juga dibutuhkan analisa komprehensif, sebuah data statistik sebagai bagian data utama dalam sebuah peramalan. Metode ini terbagi atas 3 bagian, yaitu tren bebas, tren semi rata-rata, dan juga tren matematis, diantaranya ada tren moment, tren least square, dan juga regresi. Yang ketiga ada model khusus, yaitu cara tertentu yang digunakan dalam meramalkan penjualan dan cara yang digunakan dalam metode khusus, dalam model khusus, yaitu ada analisis market share, analisis pengguna akhir, dan juga analisis produk line. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode peramalan. Yang pertama adalah karakter produk, yang kedua metode pendistribusian, yaitu langsung ataupun tidak langsung, yang ketiga ukuran perusahaan dibandingkan pesaing, yang keempat persaingan dalam pasar, yang kelima data masalah yang tersedia, dan yang terakhir perencanaan waktu yang diperhitungkan. Selanjutnya masuk ke dalam metode tren bebas atau free end. Pada umumnya metode tren bebas ini ialah metode yang digunakan oleh para manajer sebagai acuan atau gambaran umum dari sebuah kejadian atau masalah di masa depan. Metode ini akan melihat pola sebuah data yang diamati melalui sebaran gradien dari data penjualan. Berikut contoh soal dari metode tren bebas. Pada tabel ini terdapat tabel penjualan PT Indah Jaya tahun 2014 sampai 2018 dalam jutaan unit. Dari data di atas dapat dihasilkan peramalan atas penjualan produk PT Jaya Indah di tahun 2018 atau tahun berikutnya apabila menggunakan metode peramalan tren bebas. Pada tahap awal, manajer akan menginput semua data ke dalam sebuah bidang kartesius dengan sumbu vertikal mewakili atas penjualan dan sumbu horizontal merupakan tahun berjalan.
Selanjutnya, dari keterangan yang diperoleh, apabila asumsi yang telah tertera dapat dipenuhi, maka PT Indah Jaya pada tahun 2018 akan mengalami peningkatan volume penjualan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar lebih dari 170 unit. Akan tetapi, besaran peningkatan tidak dapat dipastikan secara nominal apabila menggunakan metode tren bebas. Metode selanjutnya itu metode tren semi average. Pada umumnya, para ahli menggunakan metode tren ini apabila data historis berjumlah genap. Namun, tetap bisa digunakan untuk jumlah data yang ganjil. Berikut ini merupakan tahapan dalam mengaplikasikan metode tren semi average untuk sebuah peramalan penjualan. Yang pertama, melakukan pengkategorisasian data menjadi dua. Selanjutnya, melakukan penentuan periode tahun dasar. Yang ketiga, penentuan terhadap angka tahunan dengan melihat periode dasar. Yang keempat, mencari nilai semi total pada dua kelompok data. Yang kelima, mencari nilai semi rata-rata setiap kelompok data. Yang keenam, mencari nilai dari variabel A. Yang ketujuh, mencari nilai dari variabel B. Yang kedelapan, membuat sebuah fungsi tren dari variabel yang ada. Dan yang terakhir, melakukan sebuah peramalan penjualan di tahun tertentu. Berikut ini merupakan contoh soal metode semi average. Ada tabel untuk penjualan PT Keluarga tahun 2015 sampai 2019 dalam jutaan unit. Keseluruhan 5 data itu berjumlah ganjil, maka harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi dua kelompok. Sehingga harus ada data penjualan yang dikali 2, yaitu pada tahun 2017. Kemudian dari data dua kelompok tersebut dibagi menjadi 2 dan setiap kelompok terdiri atas 3 data. Lalu menentukan tahun dasar. Sebagai contoh, tahun dasar yang digunakan yaitu tahun tengah pada kelompok data di kelompok 1 sehingga tahun dasarnya yaitu 2016. Setelah itu menentukan angka tahun apabila tahun 2016 memiliki tahun dasar atau X sama dengan 0, maka 2015, 2017, 2017 absen, 2018, 2019 memiliki nilai berturut-turut min 1, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, dari perhitungan yang diperoleh, maka ditentukan nilai A dan B untuk memperoleh fungsi persamaannya dengan melakukan tahap nilai A diperoleh berdasarkan nilai semi average pada kelompok tahun tengah yang dipakai sebagai tahun acuan yaitu 119,3. Selanjutnya, data di atas memiliki jumlah yang ganjil sehingga perhitungannya adalah membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data pada kelompok yaitu 142,6 dikurang 119,3 kemudian dibagi 3 sama dengan 23,2 dibagi 3 sama dengan 7,7. Sehingga fungsi peramalannya adalah Y sama dengan 119,3 ditambah 7,7X. Dengan menentukan nilai peramalan, maka dapat dilakukan peramalan penjualan untuk tahun 2020 dan seterusnya. Misalnya dicari peramalan untuk 2021, di mana angka tahun 2021 adalah 6. Maka X sama dengan 6, sehingga peramalan penjualan pada tahun 2021 bernilai 166. Ada metode trend moment. Persamaan yang terbentuk dengan metode moment ini sama seperti yang telah dibahas pada metode trend semi average, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Akan tetapi pada metode moment ini, skor X merupakan bilangan asli. Selain itu, untuk menentukan nilai dari A dan B dapat dihitung dengan rumus jumlah Y sama dengan N dikali A plus B dikali jumlah X, yaitu menemukan persamaan 1, dan untuk jumlah dari X kali Y sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali X kali 2 untuk menemukan persamaan 2. Berikut contoh soal dari metode trend moment. Terdapat tabel penjualan dari PT Ceria tahun 2016 sampai tahun 2019 dalam jutaan unit.
Kemudian dari data tersebut dianalisis menggunakan metode momen menjadi tabel yang terdapat di bawahnya. Selanjutnya dari perhitungan yang tertera, diperoleh dua persamaan, yaitu 640 sama dengan 4A ditambah 6B menjadi persamaan 1, dan 1000 sama dengan 6A ditambah 14B menjadi persamaan 2. Kemudian digunakan eliminasi sehingga diperoleh B sama dengan 8, lalu dimasukkan nilai B ke salah satu persamaan, dan diperoleh nilai A sama dengan 146,5. Sehingga persamaan tren metode momen pada PT Ceria adalah Y sama dengan 146,5 ditambah 8 dikali X. Dari persamaan tersebut dapat diramalkan untuk penjualan tahun 2020 yang memiliki nilai X 4, yaitu Y sama dengan 146 ditambah 8 dikali 4, yang hasilnya Y sama dengan 178,5. Maka penjualan pada tahun 2020 diramalkan akan sebesar 178,5 unit. Selanjutnya, metode least square, yaitu memiliki perbedaan dengan metode momen. Metode ini lebih objektif dan juga mudah sebab formulanya sederhana. Pada metode ini, data dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah datanya, yaitu data dengan jumlah genap, maka nilai dari X tersebut adalah minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, dan 5. Dan data ganjil, nilai X dari data tersebut ialah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Diketahui penjualan PT Sentosa Raya pada tahun 2012 sampai 2016 seperti di bawah ini, lalu diperoleh nilai B sama dengan 3,2, lalu A sama dengan 92,56, maka diketahui fungsi Y sama dengan 92,56 ditambah 3,2X. Fungsi tersebut merupakan persamaan yang akan mewakili perhitungan PT Sentosa Raya dalam peramalan penjualan dengan metode least square. Selanjutnya itu ada metode khusus. Yang pertama itu ada metode analisis industri. Peramalan ini akan berfokus pada kaitannya pada sebuah penjualan perusahaan dengan penjualan sektor industri lainnya dalam total. Berikut ini tahap yang dilakukan untuk menganalisis industri, yaitu satu, membentuk gambaran penjualan yang akan diminta dalam industri, yang kedua, menentukan peringkat perusahaan, yang ketiga, melakukan riset dan prediksi market share ke depannya, lalu menghitung market share dengan cara penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Lalu yang kedua, analisis produk line. Metode ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk yang berbeda, sehingga tiap produk harus memiliki forecast masing-masing. Yang ketiga ada analisis pengguna akhir. Forecast penjualan dengan analisis ini akan menghubungkan satu industri dengan industri lain. Analisis ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan diangkat dari sumber buana motor. Pada kasus ini dilakukan forecast penjualan sepeda motor Kawasaki di PT Sumber Buana Motor Yogyakarta yang terletak di Jalan Magelang nomor 135 B Yogyakarta pada tahun 2013. Peramalan ini dilakukan dengan menerapkan metode least square dengan data historis yang tersedia. Dari perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh perkiraan penjualan sepeda motor Kawasaki di tahun 2013 banyak 6.763 unit yang berarti mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. PT Sumber Buana Yogyakarta tentu menginginkan penjualan terus meningkat setiap tahunnya. Manajemen PT Sumber Buana Motor Yogyakarta sendiri telah melakukan peramalan penjualan di tahun 2013 dengan memperoleh sasaran penjualan sebanyak 6.000 unit. Manajemen PT Sumber Buana Motor Yogyakarta melakukan peramalan dengan mempertimbangkan tren market, penjualan di bulan, dan di tanggal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
serta persediaan yang tersedia dengan mempertimbangkan tren market diperoleh produk yang nantinya akan digemari konsumen pada tahun 2013 yaitu motorsport. Oleh karena itu, manajemen cenderung akan meningkatkan penjualan motorsport dengan melakukan inovasi yang nantinya akan menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, menganalisis penjualan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya bertujuan agar manajemen dapat merencanakan usaha-usaha untuk meraih penjualan yang sama atau bahkan meningkatkan penjualan dari tahun sebelumnya serta meminimalisir agar kesalahannya pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Manajemen mempertimbangkan persediaan yang tersedia guna memperkirakan penjualan di masa yang akan datang. Dari analisis ini maka diperoleh jenis sepeda motor yang diminati, yang laku terjual dan tidak laku terjual. Sekian video paparan presentasi terkait peramalan penjualan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.